Oke friend, malam ini ketua lanjut pulang ya. Jadi malam ini kan udah lewat habis Isya ini ya. Kita mau maksain buat lewatin jalur Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, gimana keseruan ketua malam ini? Saksiin terus nanti video ini full ya. Satu video tanpa cut melewati Bukit Barisan. Seperti apa perjalanannya? Langsung aja kita gaskan. Ini posisinya ketua habis ngisi bensin di pom. Atau ini daerah mana? Di sini intinya. Ini lagi. Jadi habis ini kita gas. Oke friend, selamat malam. Jadi malam ini ketua melakukan perjalanan pulang melalui Bukit Barisan, melintasi perbukitan ini di tengah hutan, di tengah malam. Jadi sedikit cerita ya. Sebenarnya tujuan ketua sama Tabah sama si Yogi itu ya, berdua ini tadinya tuh nggak niat banget buat ke pantai, sampai pantai gitu friend. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat video sebelumnya, itu kan kita berada di pantai, beberapa pantai yang ada di pesisir barat. Nah itu sebenarnya random aja gitu, kita mendatangi beberapa pantai di sana yang baru pertama kalinya banget kita kesana. Itu ya pengalaman yang menurut ketua mantep, seru, sekaligus apa ya, melelahkan juga. Ya benar banget melelahkan. Sebenarnya sangat-sangat worth it dan recommended lah untuk dikunjungi. Tapi hal yang sebenarnya apa ya, nggak harus kita lakuin adalah PP gitu, perjalanan pagi dan sorenya pulang. Itu sih yang seharusnya nggak dilakuin, karena itu cukup menguras energi dan capek banget. Jadi singkat cerita, tadi kan di Pantai Mandiri kita itu sampai setengah tujuan ya, sampai setengah tujuh karena kan yang ngejar sunset itu tadi. Nah sampailah di jam segitu barulah itu ya, apa, sunset kan hilang gitu. Nah jadi setelah sunset hilang, kita bingung nih tadinya mau nginep atau enggak, karena sebelumnya nggak ada prepare sama sekali untuk melakukan penginapan atau untuk melakukan apa ya, ngeres di sana, ngecamp ya, nggak ada sama sekali. Jadi si Yogi ini bilang gitu, gini, mau nginep atau mau pulang? Kalau mau nginep ayo, kalau misalnya mau pulang, kalau lo berani gue juga berani gitu kan, katanya gitu. Nah jadi ya udah, ketua bilang ya ayo pulang aja gitu, berani kok. Ya udah, akhirnya kita berdua memutuskan untuk pulang. Jadi setengah 7 malam itu kita langsung gas ya pulang. Ya seperti itu tadi, ngisi bensin sebentar karena ditakutkan kehabisan bensin di tengah tanjakan, atau kekurangan bensin atau seperti apa, karena ya namanya juga melintasi hutan gitu. Jadi segala persiapan prepare harus disiapin. Dan seperti yang teman-teman lihat, kita juga sekarang ini udah mulai memasuki kawasan hutan Bukit Barisan. Ini sepertinya sudah memasuki, karena videonya juga gelap dan ketua juga kurang paham ini videonya, soalnya direkam itu sebelum masuk hutan, itu udah mulai direkam. Jadi pas posisi masuknya nggak tahu ini pintu masuknya itu apa ini ya, gerbangnya belum kelihatan. Intinya seperti ini kondisi di malam hari. Sebenarnya lebih seru lagi kalau siang hari. Nah jadi untuk view siang harinya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, dan itu cukup seru, asri, dan apa ya, tempat yang emang ketua suka gitu, adem gitu. Sebenarnya emang tujuan awalnya ya itu tadi, melewati hutan ini, hutan Bukit Barisan ini. Cuman karena penasaran juga, jadi langsung labas melintas. Oh ya, ini baru masuk nih, baru kita masuk di kawasan hutan Bukit Barisan. Ini kondisinya sepi, padahal ini kayaknya di sekitar jam 8-an lah ya, jam 8, karena kan perjalanan dari pesisir barat sampai di hutan ini juga lumayan jauh. Ini kita masuk hutan di jam 8-an dan masih banyak mobil motor yang melintas, karena kalau motor-motor ini juga apa ya, mungkin
banyak yang warga-warga pribumi, karena nanti di depan juga ketua itu ngelihat orang-orang yang ya biasa gitu nggak pakai helm gitu, kayak orang kampung sini gitu, akam sih ya, seperti nggak melintasi hutan gitu kan. Kalau kita kan ya harus prepare segala persiapan gitu ya. Ngeri-ngeri hidup sih kalau lewat hutan seperti ini tuh. Masih jarang motor. Bayangin aja gitu, gelap gulita, nggak ada lampu pencahayaan sama sekali. Ya harus ekstra hati-hati, bener banget hati-hati ya. Kalau enggak apa ya ngeri lah friend, ngeri gitu. Oke. Jadi sedikit cerita, sedikit apa ya, intinya mengungkapkan isi pikiran aja ya. Jadi mungkin buat kedepannya ketua juga punya niatan untuk explore beberapa daerah, beberapa tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung ini. Salah satunya ya mungkin di daerah Tanggamus, Pesawaran yang terdekat dulu dari lokasi ketua. Itu rencananya sih dibuat 1 bulan sekali aja dengan kondisi low budget, seminimal budget mungkin. Kalau bisa bontot ya bekal itu bawa dari rumah, jadi ongkosnya kita cuma modal bensin dan tiket masuk aja kalau bisa seperti itu. Karena ya Lampung itu luas, banyak banget tempat wisata. Sayang banget kalau nggak dikunjungin, apalagi kita masih muda gitu kan, belum berkeluarga, belum punya tanggungan ini itu. Kalau bisa ya kita tahulah gitu loh seluk beluknya tempat-tempat yang indah di Lampung ini kita kunjungin. Ya mungkin project ini bakal dijalanin sama si Yogi, si Tabah, Yogi lah, sebut aja Yogi ya, bakal kita jalanin berdua. Cuman ya ini masih rencana aja. Teman-teman yang dengerin sampai ini mungkin bakal tahu kedepannya akan seperti apa konten-konten ketua. Nah seperti itu. Nah sebenarnya selain itu juga ketua punya salah satu project lagi untuk mengedukasi, mengajak teman-teman petani muda, anak-anak muda sih sebenarnya, bukan petani, karena sedikit sekali anak-anak muda yang terjun di pertanian. Jadi pengen gitu ya, kayak mengunjungin beberapa para petani-petani senior, kayak petani kopi, petani cabai, ya intinya banyak lah petani. Karena kan di sini basicnya ketua tuh ketua kan mencoba banyak hal dalam bidang pertanian, entah itu tanam cabai, kopi, kakao, rampai, pisang, kacang sayur, kangkung dan sebagainya. Banyak banget sayurannya emang udah ketua coba. Jadi di sini tuh ketua juga pengen gitu ya ngunjungin dan dapatlah ilmunya dari beberapa pakar-pakar atau senior-senior yang emang udah terjun di dalam dunia pertanian, dan pengennya gitu teman-teman bisa dapat ilmunya dari sana gitu. Cuman ya untuk project ini tuh nggak tahu bisa berjalan atau enggak, karena di sini juga ketua masih disibukkan dengan kerjaan ketua di kebun. Banyak banget yang harus ketua kerjain ini, sampai bingung banget mana dulu yang harus dikerjain ya kan. Jadi seperti itu. Terus untuk kali ini itu emang benar-benar kali pertamanya ketua melintasi di daerah ini ya, pesisir barat. Padahal kondisi ketua dari daerah ini tuh nggak terlalu jauh, dan emang masa muda ketua tuh nggak pernah keluar, nggak pernah main jauh. Jadi norak banget gitu, kayak tempat-tempat wisata seperti ini ya nggak tahu, dan malah baru tahu gitu kalau Lampung tuh seindah ini dan ada gitu tempat seperti ini gitu friend. Nah mungkin buat teman-teman semua yang ada di daerah Lampung udah sering lah ya ke daerah pesisir barat gitu. Jadi seperti itulah friend kondisinya. Emang cukup mengasihkan. Jadi temenin ketua ya melewati perjalanan ini sambil dengerin ketua ngobrol. Ya itu pun kalau teman-teman mau, kalau enggak ya udah skip aja. Ya bingung gitu sebenarnya. Bingungnya di sini sebenarnya kita tuh melakukannya sendirian gitu, dari segi perekaman, editing. Jadi mohon maaf kalau emang sekiranya editingnya masih kurang bagus, perekaman juga monoton,
Jadi ya mohon maaf banget untuk sajiannya yang emang kurang menarik, tapi teman-teman bisa lihat kok kayak beberapa video-video ketua yang awal-awal ketua konten sampai di titik ini tuh mungkin kalau ketua nilai sendiri udah ada sedikit perubahan, peningkatan juga udah ada gitu. Tapi ya namanya juga apa ya, kalau segi ngebanding-bandingin gitu ya, jika dibandingkan dengan ini itu konten-konten yang lebih bagus, lebih menarik, lebih proper lagi, model lebih banyak, tim lebih banyak, mungkin bakal kalah jauh, bakal kalah jauh banget. Seperti itulah. Jadi kalau dari segi konten ya apa adanya, ala kadarnya. Yang jelas di sini tujuan ketua ya itu tadi, untuk mendokumentasikan momen-momen ketua ketika berada di kampung, ketika ketua bertani, intinya perjalanan kehidupan ketua lah, untuk keseharian ketua. Bahkan banyak momen-momen yang kelewat gitu, kayak beberapa hari lalu ketua melakukan pemetikan cabai dan sebagainya, karena video udah numpuk, belum dilakukan editing, yang pada akhirnya ya nggak ketua rekam gitu. Ya bingung gitu, kadang mau ngedit ini itu udah capek duluan badan ya kan. Jadi kayak ya udah deh, ngalah buat hari ini nggak lakukan perekaman. Kadang juga ya itu tadi boring, udah mager gitu. Tapi baik lagi gitu kan, itu mungkin sehari 2 hari. Apalagi apa ya, untungnya ketua tuh udah ada video yang emang di stok gitu. Jadi video yang teman-teman lihat ini tuh udah dibuat beberapa hari yang lalu dan terjadwalkan sudah gitu, karena sistem dari ketua sendiri ya menjadwalkan, atau intinya punya stok konten lah gitu. Jadi biar apa ya, itu tadi untuk mengatasi saat ketua itu tiba-tiba males, tiba-tiba mager, itu wajar lah ya kan, namanya juga manusiawi. Hal itu semua kadang dikarenakan capek. Di sisi lain capek ya mungkin karena ekspektasinya kembali ke viewernya kok dikit gitu. Bahkan kadang ya mikirnya kayak buat apa sih gitu. Kadang ada gitu pikiran-pikiran kayak gitu, tapi kadang balik lagi gitu, ayo gitu kan, kembali ke tujuan awal kan di sini. Ketua itu pengen mendokumentasikan momen-momen ketua, ibarat katanya gini, itu sebagai apa ya, kenangan di masa tua nanti yang bisa ketua lihat gitu ya, untuk ditunjukkan tuh kepada entah itu keluarga ketua, atau nanti ke anak-anak ketua. Intinya dulu bapak tuh pernah kayak gini, dulu ketua tuh pernah kayak gini gitu. Jadi tujuannya mungkin kayak gitu ya. Nah, karena tujuannya kayak gitu ya udah gitu, ayo balikin lagi ke tujuan awal. Jangan sampai melenceng tujuannya kayak untuk mendapatkan adsense dan sebagainya. Mungkin itu ya sebagian atau tujuan selanjutnya gitu. Tapi kalaupun itu nggak dapat gitu ya, nggak bisa sampai monet ya udah disyukurin aja gitu, karena tujuan awalnya kan emang mendokumentasikan momen-momen keseharian ya, intinya gitu. Karena ya nggak banyak juga orang-orang yang mau nonton, dikarenakan ya apaan sih gitu, mereka juga sibuk dengan seharian mereka, ya cuman keseharian kayak gini apa serunya gitu. Mungkin pikiran mereka gitu yang nggak mau nonton. Dan ya mungkin apalagi yang mau diomongin ya, ini tuh bingung gitu kayak mau ngomongin apa gitu ya. Yang jelas untuk sampai di titik ini tuh nggak gampang, banyak perjalanan, banyak proses yang harus ketua laluin. Bahkan untuk bisa keluar main seperti ini pun kalau nggak secara dadakan gitu, kayaknya nggak bakal jadi deh. Soalnya kalau direncanain kadang malah ya males gitu. Selain males ya juga nggak jadi malah gitu ya, nggak jadi keluar. Mungkin itu ya untuk sedikit ceritanya. Jadi seperti inilah perjalanannya. Silahkan ditonton sampai akhir kalau mau, kalau enggak ya udah skip aja, karena ini adalah sebagian dari dokumentasi video perjalanan ketua pulang melintasi lintas perbukitan di hutan Bukit Barisan ya, kayaknya itu namanya.
Dan ini lumayan panjang juga perjalanannya, jadi mantep sih, worth it banget untuk wilayah-wilayah pesisir barat, apalagi ketika melintasi hutan ini. Ketua paling suka. Sayangnya ya cukup ngeri gitu di tengah hutan, dan ini kita itu melintasi ini sampai sekitar 20 menitan itu baru tembus. Itu perjalanan ya teman-teman bisa lihat lah, itu kecepatannya nggak cepat-cepat banget, nggak ngebut-ngebut banget ya, sampai cuman 40-50an lah gitu. Jadi sekian lah untuk ceritanya dari ketua. Selanjutnya ya tinggal sisa-sisa perjalanan aja melintasi perbukitan ini. See you the next video.